Pernikahan dini merupakan masalah serius di Nusa Tenggara Barat, NTB. Data pemerintah Provinsi NTB menyebutkan hampir setengah warga NTB menikah di usia 16 hingga 19 tahun. Dan ada 7% penduduk yang menikah di bawah usia 15 tahun. Ini adalah angka tertinggi di Indonesia. Tradisi merari atau kawin lari diduga sebagai penyebab tingginya angka pernikahan dini di NTB. Faktor pendukung mungkin iya, artinya ada peluang di mana orang menggunakan tradisi selarian itu sebagai cara untuk melakukan pernikahan dini. Gitu. Salah satu pasangan muda yang baru saja menikah dengan cara kawin lari adalah Irma dan Saihun, warga desa Gerimak. Saihun melarikan Irma sepulang sekolah. Selesai pulang itu diajak saya nikah. Saya bilang, oh pulang dah dulu, saya mengambil baju, saya bilang. Akhirnya dia tunggu saya di pinggir jalan raya. Sekitar jam 5 gitu saya berangkat dari rumah. Kalau gak mau sekarang dia gak usah hubungi saya, bilangnya kan. Mikir saya kayak gini. Oh ya sudah saya mau, saya bilang sama dia. Para pemuda yang mengajak perempuan kawin lari umumnya belum siap menikah dan tak tahu apa yang akan mereka kerjakan setelah menikah. Ada sih keinginan sebelum mau nikah kan, ada pengen cari kerjaan yang lebih ada banyak uangnya gitu kan. Tapi udah perasaan kita udah kan, udah montok, udah pingin ganti gitu kan. Udah gak tahan gitu, makanya saya bawa kabur cewek. Irma bukanlah satu-satunya siswi korban merari yang dilarikan dari sekolahnya. Itulah sebabnya sejumlah sekolah di NTB memberlakukan denda bagi siswa yang kawin lari. Denda itu agak berjalan sebentar. Nah, jadi waktu itu yang murid barunya sekitar 55. Nah, dan akhirnya sampai sekarang yang masih hanya 40. Nah, semuanya itu kawin kan. Berbagai upaya untuk menekan angka pernikahan dini terus dilakukan. Di antaranya melalui pemberdayaan masyarakat yang diwadahi dalam kegiatan dialog warga. Dikatakan menikah dini itu umur di bawah 18 tahun. Kami juga mencoba menyimpulkan bahwa dari cerita yang mereka sampaikan tuh, oh ini loh dampaknya pernikahan dini. Kemudian menjadikan cita-cita bagaimana nih ke depannya Desa Sandik itu bisa melakukan pencegahan, tidak ada lagi muda-mudi Desa Sandik yang melakukan pernikahan dini atau pernikahan usia anak itu. Jadi yang dampak negatif dari drama juga tadi ada yang mengatakan bahwa masih kecil itu loh sudah menyandang status janda kalau dicerai. Antusiasme warga terhadap adanya kegiatan dialog warga, penguatan hak perempuan dan kesetaraan gender itu sangat luar biasa menurut saya. Kelompok dialog remaja ini merupakan bagian dari dialog warga yang juga melibatkan kelompok tokoh masyarakat dan kelompok ibu-ibu. Saya menikah itu masih sekitar baru SMP kelas 2 umur teman saya sudah punya anak. Nikahnya itu cuma sekitar 10 bulan, terus pisah. Peserta dialog remaja mengaku mendapat banyak manfaat dari kegiatan ini. Di antaranya, meningkatnya kesadaran mereka tentang dampak buruk menikah dini. Kalau rencana menikah itu sudah ada di benak kita dari sekarang, tapi kita itu mempunyai komitmen, kita itu harus sukses dulu baru kita nikah.
Salah satu dampak merari atau kawin lari adalah rendahnya kepemilikan buku nikah. Di Desa Gerimak, mayoritas warganya tidak memiliki akta nikah. Kelompok Dialog Warga turun langsung ke lapangan membantu warga mendapatkan buku nikah. Itu apa sih buku nikah? Saya enggak tahu. Nah, nanti kan keperluannya macam-macam kayak zaman sekarang ini kalau enggak ada buku nikah sulit. Sebelumnya saya belum tahu dia. Buat apa kita bikin buku nikah? Kita sudah tua, dia bilang gitu. Tapi saya bilang, "Yo, suaminya kan kerja di toko, nanti ada asuransinya apa pakai." Misalnya ditanyakan, "Ada enggak buku nikahnya?" Apa pakai ngambil? Saya bilang gitu. Baru dia, "Oh, kalau gitu saya bikin dah," dia bilang gitu. Kalau dicarikan bikin akte kelahiran kan, ini perlu sekali, saya bilang gitu. Anggota Dialog Warga juga mendatangi kantor urusan agama setempat untuk mengurus isbat nikah atau pengesahan status pernikahan. Jadi yang kalau berkaitan dengan buku nikah, teman-teman, waktu itu salah satu keinginannya itu bagaimana pasangan yang akan menikah itu punya buku nikah. Itu mimpinya semuanya, tidak tanpa terkecuali. Waktu itu akhirnya merancang semacam rencana aksi. Pertama mereka melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dimaksud itu melakukan sosialisasi tentang apa sih pentingnya buku nikah gitu. Jarang memang isbat nikah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok perempuan. Kalau yang di desa lain mungkin diserahkan ke desa gitu. Nah, kalau yang di sana enggak, diorganisir oleh perempuan, dan itu menunjukkan bahwa ketika perempuan bersatu maka mereka akan melakukan banyak hal. Kalau begitu terima kasih banyak. Ya, silakan kembali ke bapak-bapaknya. Silakan, pamit. Jadi alhamdulillah kami sangat bangga kepada ibu-ibu yang istilahnya tanpa pamrih menjelaskan, turun ke bawah ke masyarakat untuk mengadakan dialog, mensosialisasikan betapa pentingnya buku nikah. Selain itu melalui Dialog Warga, upaya penguatan hak perempuan di bidang ekonomi juga dilakukan. Seperti pada kelompok ibu-ibu perajin bakul. Mereka mempelajari cara pembuatan pembukuan sederhana sehingga mereka mampu mengelola keuangan kelompok. Perempuan Lombok berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Di Desa Mambalan, puluhan perempuan setiap hari bekerja berat mengumpulkan batu dari sungai. Banyak di antara perempuan pemecah batu ini dulu menikah di usia sangat muda karena mengikuti tradisi merari atau kawin lari. Jadi budaya merari yang seperti ini saya mau hapuskan. Yang setuju silahkan angkat tangannya. Untuk mencegah pernikahan dini, warga Mambalan berhasil membuat awik-awik atau aturan adat yang melarang warganya menikah di bawah usia 17 tahun. Ketentuan baru di peraturan adat desa itu tak lepas dari peran kegiatan dialog warga yang melibatkan sejumlah kelompok masyarakat. Kita dari hasil dialog warga ini kita memberikan kontribusi kepada pemerintah desa, terutama kita sampaikan bahwa hasil dialog warga kami itu kita sampaikan melalui dusun menyampaikan pada desa untuk mengatasi terjadinya pernikahan dini itu. Perempuan berpikir pasti maju. Bagi kelompok ibu-ibu, dialog warga merupakan sarana yang tepat untuk menyuarakan pendapat mereka atas sejumlah permasalahan. Alhamdulillah dengan kita mengikuti dialog warga ini, kita sudah bisa tahu dari umur berapa seharusnya anak kita harus kawin, bisa memberikan arahan kepada khususnya anak-anak kita supaya mencegah pernikahan dini itu terjadi. Kesuksesan dialog warga tak lepas dari semangat masyarakat untuk memberdayakan dan menggali potensi kekuatan mereka sendiri. Kekuatan warga sini pertama adalah solidaritas ya.
Jadi mereka punya potensi solidarity di masyarakatnya, dinamika masyarakatnya. Kemudian walaupun di sini adalah desa adat yang punya struktur sosial yang memang cukup beragam ya, itu juga suasana egaliter di tempat ini cukup kita rasakan. Remaja Putri adalah kelompok dialog warga yang diyakini berpotensi besar mampu mengubah cara pandang remaja Lombok tentang pernikahan dini. Setelah kami mengikuti dialog warga, kami bisa mengeluarkan semua apa yang ternyata mereka kaya akan potensi, mereka kaya akan kemampuan, mereka kaya akan segala yang selama ini kami cari yang untuk membangun sebuah perubahan yang ada di desa Mambalan khususnya. Dialog warga itu memiliki banyak manfaat, dan salah satu juga manfaat bagi saya itu sekarang saya bisa unjuk diri lah di ranah publik lingkup di desa ini. Sekarang saya sudah bisa ikut aktif ambil andil di dalam pengembangan desa. Di tengah tradisi kawin lari yang berakar kuat di masyarakat Lombok serta bertumpuknya masalah sosial akibat pernikahan dini, dialog warga terbukti menjadi sarana efektif bagi masyarakat setempat untuk berdialog dan terus belajar tentang perempuan dan hak-haknya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan proyek Strengthening Women's Rights GIZ tahun 2011 dan 2012 sudah menghasilkan satu model namanya dialog warga. Ya, dialog warga ini adalah bertujuan untuk mempromosikan hak asasi perempuan, termasuk juga hak asasi anak laki-laki dan perempuan, dan upaya-upaya mewujudkan kesetaraan gender melalui komunitas secara langsung. Jadi kami sangat mengapresiasi model yang sudah dikembangkan kerjasama antara Kementerian PP dan PA dan GIZ ini. Ini merupakan terobosan dalam upaya kita untuk merubah pola pikir yang ada di masyarakat yang selama ini mendiskriminasikan perempuan dan termasuk anak perempuan, dan juga adanya kesenjangan gender di masyarakat. Untuk itu saya mendorong model dialog warga yang sudah kita kembangkan di 2 provinsi, yaitu di Jawa Tengah maupun juga di NTB ini bisa terus dilembagakan, direplikasi, dan juga didukung baik oleh warga masyarakat maupun juga oleh Pemda setempat.